Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Alat deteksi virus corona Genos karya ahli dari UGM mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Seperti apa cara kerja dan kapabilitas Genos ini akan dibahas lengkapnya dalam segmen At Large oleh rekan saya Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Sumi dan juga pemirsa, kabar gembira datang dari Universitas Gadjah Mada yang ternyata saat ini sudah mendapatkan surat izin edar dari salah satu alat deteksi COVID-19 yang bernama Genos. Kita akan bahas selengkapnya sebenarnya apa kapabilitas dan juga kelebihan dari Genos ini ketimbang alat deteksi COVID-19 lainnya. Kita akan lihat dari yang pertama adalah seperti apa sejarah perkembangan dari Genos ini yang ternyata sebenarnya sudah mulai diteliti electronic nose oleh Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2008 silam. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan 2016 sudah juga dilakukan uji coba pembuatan alat deteksi yang berbasiskan Genos ini untuk deteksi penyakit TBC. Dan ternyata selain TBC, ternyata Genos juga sempat digunakan untuk mendeteksi narkoba dan juga sempat diimplementasikan. Di tanggal 24 September 2020 ternyata Genos sudah mendapatkan izin serah terima teknologi alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas yang diberikan dari Universitas Gadjah Mada kepada Kemenristek Dikti. Dan selanjutnya di tanggal 24 Desember 2020 yang baru beberapa hari terakhir ternyata sudah ada izin edar dari Genos dari Kementerian Kesehatan dalam batch pertama. Ini sudah ada 100 unit dan ditargetkan nanti di bulan Februari 2021 akan ada 10.000 unit untuk di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita lihat seperti apa support dan juga restu dari pemerintah terkait dengan penggunaan Genos ini untuk mendeteksi COVID-19. Dan di sini ada Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menyatakan ada dukungan karena hasilnya cukup cepat dan saat ini sedang divalidasi akurasinya. Dan perkiraannya adalah mencapai 95% dari 1.000 pasien yang juga sudah berusaha dideteksi COVID-19 dan menggunakan alat Genos ini. Dan selain itu ada lagi yang menjadi kelebihan dari Genos ini karena harganya yang relatif murah. Perkiraannya Rp15.000, kata Bambang Brojonegoro. Selanjutnya kita lihat apa kelebihan dari Genos ini. Ternyata Genos punya kelebihan ketimbang alat deteksi COVID-19 lainnya. Yang pertama, Genos akan mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 80 detik dalam prosesnya. Dan selain itu untuk pengambilan sampel tes ternyata juga tidak sesusah metode usap yang biasanya digunakan untuk mendeteksi COVID-19 karena ternyata bisa mendeteksi COVID hanya dengan melalui hembusan nafas, tentunya lebih mudah dan juga lebih nyaman. Selanjutnya ada juga yang menjadi kelebihannya pada hasil tes. Ternyata hasil tes bisa didapatkan lebih cepat yakni hanya dalam jangka waktu 2 menit saja. Kemudian selanjutnya kita akan lihat lagi. Dari kelebihan ternyata Genos ini cara kerjanya cukup mudah. Pasien hanya perlu menghembuskan nafas ke dalam satu tabung khusus yang sudah disiapkan dari alat deteksi COVID-19 ini dan kemudian nantinya akan dideteksi dari volatile organic compound atau senyawa organik volatil yang merupakan salah satu indikator apakah seseorang dinyatakan positif ataupun negatif COVID-19. Dan nantinya ini akan bekerja dari analisa artificial intelligence sehingga tentunya akan ada akurasi dan juga efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan Genos ini. Selanjutnya kita akan lihat juga seperti apa kapabilitas dari Genos. Ternyata kapabilitas Genos ini cukup luar biasa dan juga mengagumkan karena bisa melakukan 120 kali pemeriksaan per hari dengan estimasi kerjanya ternyata 3 menit sampai dengan 6 jam. Nantinya untuk biaya tes perkiraan hanya dari bahan ataupun alat Genos sendiri ini sekitar 15.000 sampai dengan 25.000. Namun tentunya angka ini masih bisa berubah nanti tergantung seperti apa biaya tambahan lainnya dan kita masih akan menantikan
berapa biaya dari pemerintah yang akan mengeluarkan, berapa biaya resmi dari penggunaan Genos ini. Selain itu uji kapabilitas juga sudah dilakukan, ternyata ada hasil akurasinya 97% dengan 600 sampel data yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan juga di Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 di Yogyakarta. Dan untuk harga dari alat Genos ini sendiri sebenarnya cukup terjangkau, nanti akan dijual dengan harga 40 juta rupiah. Ini masih perkiraan. Dan kemudian kita akan lihat juga, kemudian setelah penggunaan Genos, tentunya pasti akan ada limbah dari penanganan upaya deteksi COVID-19 ini. Nah, kita juga sempat disampaikan pernyataan dari Ketua Tim Peneliti Genos, Profesor Kuatriana, yang mengatakan bahwa limbah medis nantinya akan ditangani sesuai standar, yakni di insenerator. Apa ini maksud dengan di insenerator? Di insenerator nantinya seluruh sampah akan dibakar. Dan pembakarannya ini biasanya dilakukan pada suhu tertentu, biasanya lebih daripada 1000 derajat Celcius, dan sampai tidak ada lagi sisa limbah dari penggunaan limbah medis penggunaan Genos ini. Dan kita tentunya berharap supaya Genos bisa dengan cepat digunakan untuk masyarakat Indonesia, apalagi dalam upaya mendeteksi COVID-19. Tentunya hal ini juga optimis disampaikan oleh tim peneliti Genos untuk mempercepat mendeteksi siapa sebenarnya pasien COVID-19 khususnya yang OTG. Tentunya dalam rangka untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda ke studio. Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinci untuk pemaparannya.